makan 5.000 orang. Iya kan? Betul, Bang Beri tadi ngomong, ya Kalau itu bisa saya saja. belum tahu. Sebentar, Bang Beri kan tadi ngomong, bisa saja Yesus membelah lautan, bisa saja dia itu membuat burung merpati dari tanah liat dan menghidupkannya. Bisa saja, bisa saja, bisa saja. Tetapi memang tidak ada terbukti. Iya. Yang sekarang harus dibuktikan Yesus ketika dia mendapati pohon ara tidak berbuah dalam keadaan lapar dia, kenapa tidak dibuatnya pohon ara itu berbuah? Jawaban Bang Beri, saya tidak tahu. Yang Iya kedua, betul. tunggu dulu. Yang kedua, ketika Yesus merasa haus, waktu dia di atas kayu salib, kenapa dia tidak bisa membuat minuman itu datang kepada mulutnya? Itu saya tidak bisa jawab. Oke, Ya, karena saya tidak tahu. tunggu dulu. Oke. Ketika Yesus jadi Tuhan, apakah murid-muridnya tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kalau ya betul. Berarti murid-murid waktu dia naik ke surga, jangan. dia bukan Waktu mereka tunggu dulu. Waktu mereka dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya, apakah mereka di situ sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Awalnya belum, tapi dengan berdasar nubuatan baru yakin dan percaya. Mereka Baru percaya. yakin. Oke. Pada Iya. waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya kenapa pada kabur? Ya mungkin takut, ya secara manusia takut. Bang, jangan kata mungkin, Bang. Kenapa murid-muridnya takut dan meninggalkan Tuhan? Iya toh? Karena takut jangan dihukum seperti tentara Oke. Romawi. Tapi bukankah Ya. mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan Iya kan? bisa berbuat segalanya? Ya tahu. Nah, terus kenapa Pasti mereka tahu. Iya. takut kepada tentara Romawi sementara mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan? Kalau itu Saya tidak bisa tidak jawab. tahu. Oke. Iya. Ini kayak saya di pengadilan ya. Kalau tidak tahu jawab, dia katakan tidak tahu jawab. Iya, Kalau kenapa harus tahu, dia katakan berbohong ya? tahu. Iya. Kenapa saya harus berbohong kan? Saya suka ini. Oke, saya suka. Terus pada waktu Yesus dikubur, kenapa murid-muridnya tidak ada satupun yang menziarahi kubur Yesus? Iya, memang betul yang kita tahu itu Maria Magdalena yang mendapatkan kuburannya itu sudah 11 kosong. murid Yesus, ya, bukan. 11 murid Yesus, kenapa tidak ada satupun yang menziarahi kubur Yesus? Saya tidak tahu. Oke. Berarti mungkin dalam rasa takut. Oke. Jadi apakah di antara 11 murid Yesus itu ada Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes? Ya, Ada? betul. Ada. Ada. Berarti pada waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome waktu menziarahi kubur Yesus, murid-murid Yesus tidak ada bersama dengan Maria, betul kan? Betul, cuma 2 orang Ya. itu. Oke. Jadi pertanyaan saya begini. Dari manakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan di dalam kitab suci Bang Beri kronologis kebangkitan Yesus? Karena dia menampakkan diri setelah dia mati, dia angkat tangannya kan begitu. Inilah tanda paku di tangannya itu kepada murid-muridnya. Tunggu bang. Katanya tidak ada murid-muridnya yang bersama dengan Maria Magdalena ketika datang. Ya, kronologis tentang penyalipan Yesus sampai Yesus dikuburkan. Sementara murid-muridnya pada kabur menghilang meninggalkan Yesus. Bagaimana bisa mereka menceritakan itu? Karena saya bilang tadi, itu kan waktu Yesus itu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Inilah bekas paku. Berarti bukan, jangan bilang bekas paku. Coba abang baca dari Matius, Markus, Lukas. Pada waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, di situ malaikat mengatakan engkau akan menjumpai dia di Galilea. Betul kan? Ya. Tetapi Ya. di dalam surat Yohanes, saya tunjukkan. Di dalam surat Yohanes, saya tunjukkan ya bang. Biar enak kita diskusikan.
Saya tunjukkan dulu di dalam Lukas ya. Apa katanya? Saya bacakan. Di dalam Lukas pasal 24 nomor, saya bacakan. Oke, nomor 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia bla bla bla, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Mereka mengatakan di sini malaikat mengatakan bahwa Yesus akan menampakkan diri di Galilea. Betul? Ya, Oke. itu betul. Ya, saya buka yang di sini ya, Bang. Di Yohanes ya. Nah, di Yohanes kita baca apa dikatakan di situ. Itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Tetapi Maria berdiri dekat, ini nomor 11-nya ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana letaknya. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, bukankah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu pertama di Galilea? Iya, betul. Tapi kenapa di Yohanes menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena di kubur? Saya belum paham ya, belum baca sampai situ. Oke, belum baca sampai situ. Jadi nanti Bang Berry silakan dibaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kebangkitan Yesus sampai penampakan Yesus. Ya. Itu memang berbeda, Bang Berry. Jadi nanti Bang Berry bisa menyimpulkan sedikit. Jadi kita close di sini. Nanti Bang Berry silakan bertanya sama saya, ya kan? Apakah Tuhan, apakah Yesus pernah meninggoy? Pernah. Yesus pernah menjadi mayat? Pernah. Apakah Yesus bangkit? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus diceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bertolak belakang atau berbeda betul. Seperti itu ya. Nah, silakan Bang Berry bertanya. Di sini ada Bang Dewa, Bang Bejo dengan Bang Naga. Saya izin dulu 5 menit sebentar itu Faruk, karena di luar ada hujan, saya ambil kain dulu. Oke. Oke. Ya. Silakan. Boleh saya Bang bertanya? Iya. Begini ya, Bang. Saya mau tanya, kenapa ya umat Islam selalu memohon tunjukkan jalan yang benar dalam setiap doa? Itu sih berarti belum menemukan jalan yang benar sampai selalu memohon dimintakan ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, gimana Bang? Ya, jadi itu tertulis dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Betul. Nah, jadi pertanyaannya apa ini, Bang?
Iya, maksudnya kenapa harus meminta ditunjukkan jalan yang lurus? Berarti belum ketemu jalan kan begitu? Oke. Jadi begini Bang, kenapa umat Muslim di setiap sholatnya itu meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus? Yang pertama, karena itu adalah bentuk ketergantungan kami kepada pencipta kami, Bang. Ketergantungan kami terhadap pencipta kami. Makanya setiap sholat kami ya meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi Yang kedua, masih berada di jalan yang tidak lurus atau jalan yang tidak benar begitu? oh tidaklah Bang, Iya, tidak. kenapa harus meminta ditunjukkan selalu jalan yang lurus? Oke. Kan tunggu dulu Bang, biar ku jawab Bang, jangan dipotong-potong dulu ya. Itu yang bermakna yang pertama bahwasanya ya kami memiliki ketergantungan Bang terhadap pencipta kami. Jika Abang katakan berarti belum ditunjukkan jalan yang lurus, jawabannya Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19 sudah ditegaskan inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Ya, jadi nggak bisa mengatakan bahwasanya keberadaan kami saat ini tidaklah berada di jalan yang lurus. Karena apa? Karena Allah sendiri menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, kenapa kami meminta kepada Allah jalan yang lurus? Ketika dengar dulu Bang Beri. Iya, maksudnya berarti kurang tambah 50 Kang. Ya, gimana Bang? Ya, gimana Bang? Iya. Jadi yang ketiga, kenapa kami meminta jalan yang lurus ya? Karena seandainya satu waktu saja atau 1 menit saja jalan kami menyimpang dari jalan yang lurus, maka hidup itu akan berantakan. Apa itu jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus? Ya, ialah jalannya para nabi. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu jalannya? Mengesahkan Allah. Jalannya orang-orang yang mengesahkan Allah. Bukankah Yesus juga berkata demikian? Iya, betul. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Iya. Iya betul. Tidak kan? ada. Terus. Tiada, maksudnya tidak ada jalan Lanjut, lain selain hanya melalui dia. Lanjutnya. Itu tidak ada jalan lain selain jalan yang ditunjukkan kan begitu. Kira-kira begitu, Bang. Lanjut ayatnya loh, Bang. Ayolah kelanjutan dari Yohanes 14 nomor 6 tadi gimana tadi? Aku Iya, Bapak sudah adalah paham jalan sebetulnya kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran dan Iya, hidup. dan hidup, Tidak iya. ada yang bisa Iya. ke Bapa Iya, kalau tidak melalui aku. Iya, Bahkan kan? aku. Apakah di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu Yesus mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk seluruh manusia? Iya, bagi itu dia katakan itu bagi pengikut-pengikut dia waktu itu. Nah, siapa pengikut dari Yesus? Yaitu Matius, Markus, Lukas. Bani Israel, Matius 15 Iya. nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Bani Israel. Iya. Ya, dan orang-orang di luar dari Bani Israel, bukanlah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi? Contoh kayak orang abang ini kan tidak bisa dikatakan mengikuti jalan yang lurus karena apa? Karena kalian bukanlah umatnya dari Nabi Isa alaihissalam atau bukan umatnya dari Yesus. Contoh, begitu kejinya perjalanan dari orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Ya, di dalam iman Kristen, kalian tidak memiliki tuntunan dan juga bimbingan dalam hal kalian menjalani proses kehidupan kalian. Ya, perihal terkhusus masalah hukum. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible kalian, ya dalam iman kalian, di mana kalian diberikan aturan perintah tentang aturan atau tentang rukun pernikahan. Tidak ada larangan buat kalian untuk menikahi orang tua kandung, saudara kandung, bapak kandung. Ya, bahkan kalian tidak ada larangan untuk menikahi binatang atau berhubungan dengan binatang. Saya pikirkan Bukankah itu kita bisa berantakan Bang? bantah. Ketika kita keluar dari koridor jalan yang lurus itu tadi, Iya. ketika kita keluar dari koridor jalan yang lurus, bukankah kehidupan kita seperti binatang? Seperti binatang. Iya, betul. Itu pemahaman Bapak, tapi buat kita tidak, karena Yesus itu mengajarkan ajaran kasih sesama manusia.
Nggak mungkin kita melakukan itu bukan berdasarkan kasih. Sekasih-kasihnya ajaran Yesus, apa yang disampaikannya hanya untuk Bani Israel, Bang, bukan orang di luar dari Bani Israel. Bang, tolong jawab dulu ya. Pengertian saya itu, kenapa harus tiap sholat harus minta ditunjukkan jalan lurus? Bukankah juga Abang di iman Kristen diajarkan doa Bapa kami? Iya betul. Itu memang. Dan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tidak Dan meminta berikanlah jalan. kami makanan secukupnya. Ketika Iya, Abang betul. berdoa meminta, berikanlah kami makanan secukupnya. Apakah Abang belum diberi makanan? Ya, itu kan seperti ini, bukan masalah makanan. Begini, Pak. Di Itu dalam kan doa kalau Bapak kami doa kan ada itu kalimat doa. mengatakan, dan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ketika Iya, Abang berdoa meminta, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Apakah pada saat itu Anda belum diberi makanan yang secukupnya? Tergantung. Tergantung. Sama Cuma halnya begini doa masalah, tadi, Bang. ketika kami Jawab meminta dulu kepada ya. Allah jalan yang lurus, bukan Iya. berarti kami belum menemukan jalan yang lurus. Akan Kenapa tetapi, harus memohon itulah terus? ketergantungan apa? Kenapa harus memohon terus? Tunjukkan Kenapa Abang kami harus jalan. memohon terus? Untuk Iya. dicukupi makanan Abang secukupnya, kenapa harus memohon terus? Ini kan Jawab sudah dulu, Berarti, Bang. kebenaran. Kenapa di dalam doa Bang Beri. Bapak kami, Abang Iya. memohon terus meminta makanan yang secukupnya? Berarti Bang Beri ini tidak sering mengucapkan doa Bapa kami ya? Karena kami setiap sholat harus. Itu wajib Iya. itu Al-Fatihah. Jadi sekarang Nah, kenapa sekarang harus tunggu dulu meminta Kak, sebentar dulu Bang tunjukkan Beri, jalan Bang yang Beri, lurus? sebentar, Berarti Bang selama Beri, ini kan sebentar. tidak berada Sebentar di Bang jalan yang Beri, lurus. aduh. Bukan dulu. Aduh, yang baru masuk ini siapa ya? Bang Beri, Al-Fatihah itu wajib diucapkan ya ketika kami melakukan sholat wajib 5 waktu. Ya kan? Nah, jadi selalu diucapkan. Nah, sekarang nanti pertanyaannya ke Bang Beri, apakah Bang Beri selalu mengucapkan doa Bapa kami? Kalau Abang jarang, ya cocok. Iya. Makanya Jadi Abang itu tidak pernah bukti. selalu meminta. Iya, gini Itu loh, Bang. itulah buktinya. Itu Yuk. buktinya luar biasanya iman Islam daripada mereka ini. Karena apa? Umat Islam tak pernah dalam sholatnya minta makan, nggak pernah. Di dalam sholatnya tidak pernah berkali-kali mengutakan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku cukupkanlah makanan kami, nggak pernah. Karena hidup kami tidak sebatas tentang perut saja. Akan tetapi hidup kalian hanya sebatas perut saja. Karena di dalam doa Bapak kami ada kalimat mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Makan, dan makan yang ini. Karena yang kalian beri, makanya di dalam surah Al-A'raf, ayat 179, orang-orang di luar Islam dikatakan seperti hewan ternak. Dan memang hewan ternak lagi hanya meminta makan. Yang minta makan tuh hewan ternak itu, karena hewan ternak itu diciptakan di dunia ini hidupnya hanya untuk makan. Ketika kami umat Islam sudah kami sampaikan kepada kalian doa di dalam Al-Fatihah kami meminta jalan yang lurus itu tadi ya, salah satu bentuk ketergantungan kami kepada Allah agar hidup dan mati kami tak terlepas dari koridor jalan yang lurus itu tadi. Apa itu jalan yang lurus itu tadi? Jalan yang lurus itu tadi itu din, kajiannya panjang, Bang. Din tak bisa tak serta-merta hanya cukup dikatakan agama, tidak. Din itu tuh bukan sebatas agama. Din itu juga muamalah. Din itu juga hukum. Din itu juga perkataan. Din itu juga pemikiran. Din itu juga hubungan sosial, itu din. Dan semua yang menyangkut dalam din itu tadi ya merupakan pegangan untuk kami menuju jalan yang lurus. Kami tak pernah berpikir tentang makan. Kalau kalian kan sikit-sikit makan. Berilah kami makanan yang secukupnya, makan. Maka tak heran pemikiran kalian hanya sebatas di perut kalian saja. Makanan kalian, perut kalian tercukupi, akan tetapi kebutuhan rohani kalian sangat kekurangan. Dan menjadi satu
satu-satunya bahagian dari iman, ya bahagian yang di luar dari ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu nabi pun yang mengingatkan hanya untuk makan. Tidak ada mengajarkan doa makan. Doa abang pagi, abang minta cukupkanlah makanan kami secukupnya. Berdoa abang siang hari, cukupkanlah makanan kami secukupnya. Doa abang sore hari, cukupkanlah makanan kami secukupnya. Doa abang malam hari, cukupkanlah makanan kami secukupnya. Dan besok pun cuma makan dan makan yang abang minta. Maka pantas di dalam surah Al-A'raf dikatakan kalian itu seperti hewan ternak. Kok terbukti kan? Seperti Itu toh. Iya itu. Yang waktu Yesus dicobai, rubahlah Ya. batu ini menjadi roti. Makan Apa jawab aja. Yesus? Bukan. Yesus mengingatkan anak manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari melainkan firman Tuhan. Jadi Yesus sebenarnya sudah mengingatkan bahwa firman Tuhan itu wajib kalian itu baca. Tapi enggak, ini pulang gereja, taruh di atas lemari, berdebu, hari Minggu kemudian entah mau gereja entah tidak, terserah. 2 minggu kemudian rupanya udah membangun. Iya. Jadi di situ perbedaannya Bang Beria. Ya iman kalian hanya sebatas makanan, sementara iman umat Islam itu ya tak terlepas dari ketergantungan dia terhadap penciptanya. Tak pernah berpikir tentang makanannya. Karena apa? Kami yakin dan percaya. Kami tak akan menemui kematian sebelum Allah cukupkan semua rezeki yang telah ditetapkan atas kami. Gitu. Tak perlu kami minta-minta itu tentang makan. Kalau orang abang kan enggak. Kalian ragu terhadap Tuhan kalian. Kalian ragu terhadap Tuhan kalian mencukupi rezeki kalian. Maka tak heran doa tentang minta makanan itu disisipkan dalam doa doa tentang minta makanan itu disisipkan dalam doa Bapak kami kalian. Bapak masih ingat ya? Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan, memberi jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami makanan. Sementara abang tinggal di atas buminya Allah, buminya Tuhan kalian. Apapun yang keluar dari atas bumi ini bisa menjadi makananmu. Tapi masih diajarin lagi kok cara minta makan sama penciptamu. Aneh itu. Nanti siang berilah kami makanan kami secukupnya, makan. Nanti malam berilah kami makanan kami secukupnya, makan. Besok pagi berilah makanan kami secukupnya, makan. Makan. Silakan Bang Beri, silakan. Bang Beri. Beri, silakan buka mic Beri. Itu Nora ambil alih, itu Nora. Bang Farouk lagi ada nelpon dari Prabowo, dia mau diangkatkan jadi bukan satpam rumah sakit lagi, mau dijadikan satpam Pertamina. Beri, buka mic-nya. Iya. Itu Nora. Suruh dia tanggapin itu. Tanggapin dulu. Yang baru naik boy si itu di mute dulu. Nanti baru saya sapa. Beri, ditanggapi dulu. Udah. Percuma kalau mau jawab sesuai selalu makanan yang dijawab. Bosan kan? Iyalah bosan lah makan terus kan. Iya, saya Lama-lama tanyakan gak kuat lah kayak pertanyaan awak. saya itu kan bukan itu, bukan masalah materi kehidupan manusia. Ini kan menyangkut iman dan kepercayaan. Kenapa harus bawa ke masalah kehidupan sosial manusia tentang makan minum? Iya kan? Ya karena kan ada di doa Bapak kami. Cuman Kan analoginya sama Bang. Analoginya sama. Ketika Abang bertanya kenapa umat Islam itu dalam sholat 5 waktunya itu yang diminta itu berikanlah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aku udah jawab. Karena kami memang tidak bisa. Karena kami memiliki ketergantungan.
kepada pencipta kami. Iya, makanya Yang abang harus berhak atas jujur jalan yang dulu. lurus itu adalah Jujur dulu pencipta untuk kami. Dengar harus dulu, jujur Bang. dulu untuk mengatakan Iya, bahwa dengar abang dulu, tidak pada jalan dengar yang dulu. lurus kan? Itulah Iya. kita maksud saya. Harus ngaku Nah, dulu. akan tetapi abang mengatakan berarti kalian tidak berada di jalan yang lurus kan? Kan gitu kan abang bilang? Iya, karena Nah, selalu karena kalian memohon. masih meminta, karena kalian masih meminta ya kepada Tuhan kalian ditunjuki jalan yang lurus kan gitu tadi kan? Pertanyaan abang kan? Benar nggak? Iya. Nah, maka aku berikan analogi perbandingan. Bagaimana dengan kalian? Untuk membenarkan perkataanmu tadi, berarti ketika kau meminta kepada Tuhanmu yang tertulis dalam doa Bapa kami, meminta makanan yang secukupnya, berarti waktu itu kan belum dapat makan. Jangan bawa ke situ. Belum dapat. Loh, Jangan bawa belum ke situ. makan. Jawab dulu. Jawab dulu. Abang belum berada di jalan yang lurus kan? Jawab. Kalau abang sudah berada di jalan lurus nggak mungkin harus meminta tunjukkan kami jalan yang lurus. Iya kan begitu. Anak Lugi kayak gitu, anak Lugi. Jawab dulu, ngaku Abang dulu. mau memojokkan aku, akan tetapi jika digaji di dalam doamu sendiri, abang nggak mau. Jawab dulu, tunjukkan Itu jalan namanya yang menang lurus. sendiri. Akui dulu bahwa abang tidak berada pada jalan lurus. Harus akui dulu itu. Berry, udah dijawab sama Bang Faruk. Aku udah sampaikan. Buktinya kami berada di jalan yang lurus. Yang pertama, buktinya ya. Yang pertama, bukti ini pertama, ya. Abang sepakat nggak jika ada seorang anak menikahi mama kandung yang sudah jadi janda? Sesat nggak itu? Jangan begitu ya, karena kalau kita berbicara masalah najis itu kita tidak mau. Karena Sesat nggak? itu, Keluar nggak orang dari jalan yang lurus ketika dia menikahi mama kandung yang sudah jadi janda? Keluar nggak dari jalan yang lurus itu? ya Menurut keluar apa? lah. Karena Keluar, dalam Kristen itu keluar. tidak pernah Terus diajarkan tadi abang katakan bahwasanya kami saat ini belum berada di jalan yang lurus. Coba kita kaji di dalam surah An-Nisa ayat 23, kami dilarang menikahi mama kandung kami, saudara kandung kami, ayah kandung kami. Kalau Bahkan sama seorang mau sesuai jawab kami. lagi dibilang Dan ada banyak menista. aturan yang lain. Makanya Dan saya kami mau mengamalkan itu karena apa? berbicara Karena kami itu. dilarang. Hasil Iya. dari doa kami meminta ditunjukkan jalan yang lurus, diberikanlah rambu-rambu di jalan yang lurus itu tadi. Apa rambu-rambunya? Salah satunya jangan kau nikahi saudara kandungmu, mama kandungmu, bapak kandungmu. Sekarang kita tengok apakah kalian berada di jalan yang lurus? Ada nggak ayat dalam Bible abang dilarang menikahi mama kandung abang? Silakan. Ada nggak ayat dalam Bible abang dilarang menikahikan mama kandung kalian, mana mama kandung abang sudah jadi janda? Silakan. Bang Berry. Dijawab Bang Berry, ada nggak larangan dalam Bible kalian, larangan dari Yesus, kalian menikahi mama kandung kalian, ada nggak? Silakan. Bang Berry, nanti dulu lah makan dedaknya Bang Berry ya. Nanti dulu, lagi penyakit kalian, diskusi sambil apa, ngemil-ngemil dedak, aduh. Jawab dulu Bang Berry, ada nggak larangannya Bang Berry biar kita lihat siapa yang berada di jalan yang lurus, siapa yang berada di jalan yang kesesatan atau keluar dari jalan yang lurus. Karena tadi aku sudah nyatakan ya, orang-orang yang tidak dilarang untuk menikahi mama kandung yang sudah jadi janda, berarti dia keluar dari koridor jalan yang lurus. Ya, aku udah sampaikan tadi tuntunan kami pada jalan yang lurus tadi surah An-Nisa 23. Di kalian ada nggak larangan menikah mama kandung yang sudah jadi janda, Bang Berry? Bang Berry. Bantu jawab. Tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam. Iya, Bang Bang Berry. Naga, itu Nora. Karena Bang Berry masih asik mungkin ya mengunyah Bentar. dedaknya. Saya Ya, masuk lanjut, nih. lanjut.